Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Disvani Dian Handayani, SEI MI, selaku dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi mengenai sumber-sumber hukum dalam ekonomi Islam pada mata kuliah ekonomi Islam dasar. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Feti Andasari, asal daerah Musi Banyuasin. Oke, langsung saja materi pertama yaitu mengenai sumber-sumber hukum dalam ekonomi Islam. Sebelumnya sudah diketahui bahwa penerapan hukum ekonomi syariah sudah dilakukan pada zaman kemerdekaan, di mana para perjuangan kemerdekaan itu didominasi oleh pejuang-pejuang muslim yang berpegang teguh pada prinsip hukum syariah. Sejalan dengan perkembangan sistem ekonomi syariah, dilakukan beberapa upaya-upaya secara sistematis oleh pejuang-pejuang syariah untuk menerapkan hukum ekonomi Islam secara formal agar hukum ini diterima secara tingkat nasional. Namun, upaya ini baru sampai pada pembuatan undang-undang dalam aspek-aspek ekonomi, belum terwujudnya instrumen hukumnya. Jadi sudah jelas bahwa ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Islam itu berbeda. Ekonomi Islam merupakan ilmu multidimensi, interdisiplin, komprehensif dan saling berintegrasi yang meliputi ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kedua, sistem ekonomi syariah merupakan metode pelaksanaan atau penerapan dari nilai-nilai dan teori tersebut. Jadi tujuan dari ekonomi Islam yaitu mencari kesejahteraan antara dunia dan akhirat dengan cara memecahkan berbagai masalah ekonomi dengan menerapkan nilai dan prinsip-prinsip ajaran agama yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga kesejahteraan dunia dan akhirat itu saling seimbang atau dengan NIM 201060/2014. Sini saya akan memberikan beberapa sumber-sumber maupun dalil-dalil hukum dalam ajaran ekonomi Islam. Bahwasanya ekonomi Islam itu memiliki beberapa sumber. Yang pertama yang sudah pasti yaitu Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah sumber hukum yang paling utama, karena diturunkan langsung dari Allah kepada Nabi untuk kita semua, yaitu Sunnah. Karena Sunnah itu dalam penjelasannya adalah bahwasanya hal yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran itu terdapat di Sunnah. Makanya kita memiliki sumber yang harus juga diikuti di Sunnah, karena di Sunnah itu ada sesuatu yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu ijma. Ijma ini muncul ketika Rasul sudah wafat. Bahwasanya pada saat itu para cendekiawan agama itu tetap memegang teguh ajaran Al-Quran dan Sunnah. Keempat yaitu qiyas. Qiyas itu suatu hukum yang sebenarnya itu memiliki kemiripan dengan masalah-masalah yang pernah ditetapkan oleh Rasul. Lalu dalil yang kelima ataupun konsep ekonomi Islam itu mengambil suatu kaidah yang terbaik antara keduanya, baik itu komunis maupun kapitalis, dan juga untuk mencoba keseimbangan di antara keduanya. Tapi keduanya yaitu baik dari rohani maupun secara kebenaran. Selanjutnya saya akan membahas karakteristik ekonomi Islam. Nah, dalam ekonomi Islam ada beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu bimbingan konsumsi. Artinya apa? Artinya kita tidak diperbolehkan untuk berlebihan ataupun menggunakan gaya hidup yang berfoya-foya ataupun sangat berlebih. Karena itu dalam Al-Quran sangat dilarang oleh Allah SWT. Yang kedua yaitu zakat. Nah, ini zakat adalah suatu sistem perekonomian yang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi yang lain. Zakat ini dapat memberikan suatu kesejahteraan bagi sesama manusia, baik itu dari individu sendiri yang memberi zakat maupun orang yang diberi zakat. Nah, yang ketiga yaitu larangan riba. Tahu bahwasanya dalam sistem ekonomi konvensional itu terdapat dua riba. Namun di ekonomi Islam
riba sangat dilarang karena itu suatu penyelewengan uang. Karena apa? Dalam sistem ekonomi Islam itu tidak ada yang namanya modal itu bekerja sendiri ataupun uang itu muncul sendiri tanpa sebab. Nah, yang selanjutnya yaitu sempurna. Mengapa sempurna? Ini menandakan bahwasanya sumber dalam Al-Quran itu tidak bakalan tenggelam dengan masa. Maksudnya apa? Sistem ekonomi Islam itu tidak akan kalah dengan era-era yang bakalan datang ataupun era-era globalisasi yang saat ini kita jalani. Nah, yang kelima yaitu elastis. Mengapa elastis? Karena ekonomi Islam ini mencakup seluruh kehidupan. Nah, selanjutnya itu yang bersifat universal. Berarti tidak ada batasan, baik itu di daerah tertentu. Intinya ekonomi Islam dimanapun tetap sama saja. Yang terakhir yaitu sistematis. Maksudnya hukum Islam ini mencerminkan bahwasanya bisa didoktrin dengan pikiran yang logis. Ya, Muhammad Milan Suwarja, NIM 20110602000 konsep distribusi kekayaan dalam Islam 1 memberi kesempatan seluas-luasnya bagi kepemilikan individu untuk melakukan investasi. 2. Dilarang menimbun harta benda walaupun keluarnya zakat. 3. Dilarang melakukan monopoli atau penipuan. 4. Judi, riba, dan penyuap. Konsep kepemilikan dalam Islam 1 yaitu 1. Konsep pengertian kepemilikan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dapat diperoleh oleh individu. Menurut bahasa, kepemilikan adalah ketetapan atau kebenaran. Macam-macam kepemilikan itu ada 3, yaitu 1. Kepemilikan individu. Kepemilikan individu adalah ketetapan hukum syara yang dapat dimanfaatkan dan jasa. 2. Kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah izin syar'i suatu komoditas untuk dimanfaatkan secara umum. 4. Kepemilikan negara. Kepemilikan negara adalah secara umum dimiliki oleh perseorangan yang dijalankan oleh negara. Sebab-sebab datangnya kepemilikan itu bekerja, transaksi, warisan, dan aset-aset negara. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.